tempat film. Beli. Kita pancing tuh beli. Ini rekomendasi. Nah, studi kasus K-pop dan soft power Korea. Nah, fenomena BTS, Blackpink ini global fenomena ya, termasuk di Indonesia juga. BTS dan Blackpink itu sudah ke seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Ya. Bahkan Korea itu kan bikin yang versi Blackpink ya. Siapa yang fansnya terbanyak di antara keempat member, yang nomor pertama itu kan bisa. Ya. Yang kedua Jennie, yang ketiga Rose, yang keempat Jisoo. Ya. Di Korea terbalik. Yang pertama yang paling populer adalah Jisoo, yang kedua Rose, yang ketiga Jennie, yang keempat Lisa. Di Korea ya mungkin karena ego kemewahan ya, karena Lisa kan orang Thailand, yang lainnya kan orang Korea. Rose doang yang warga negaranya Australia. Squid Game ya, siapa yang belum nonton Squid Game? Ada? Hah? Yang nggak nonton? Banyak. Saran saya sih kalau mau nonton season 1 aja. Ya. Sampai season 2 masih oke lah ya. Season 3 nya sampah banget. Ya mungkin karena laku ya, biasanya kan gitu ya, karena laku atau bikin ujung-ujungnya sama. Game of Thrones itu berakhir di season, menurut saya di season 5, season 6. Selanjutnya sampah. Ya, udah melenceng jauh dari bukunya dan udah dramatik. Korea ya, strategi negara Korea Selatan. Analisisnya, ini bukan imperialisme ya, karena Korea juga selatan, bukan barat, sama seperti kita Asia, ya, walaupun rasis ke Asia Tenggara. Ya. Hybrid power, campuran Western style dan Asian values. Ya. Fan agency, K-pop fandom sangat aktif, produktif, ya, dan sebagainya. Kalau nggak salah Korea itu tidak boleh menampilkan tato ya. Censorship di Korea itu tato, terus rokok, ya, kalau nggak salah. Udah kalau nggak salah. Nah, dampak bagi Indonesianya, di sini ada yang belajar bahasa Korea? Ada kan? Ada. Oh, belajar bahasa Korea. Benar, karena sampai segitunya. Efek dari anime itu banyak orang yang belajar bahasa Jepang. Kan? Kalau Inggris pada bukan karena film ya, karena memang itu bahasa global. Cosmetic surgery trend ya. Ada yang pernah operasi plastik di sini? Dengan segimanapun dominasinya ya, tapi fans K-pop itu khususnya di Indonesia cukup solid juga ketika mau donasi dan sebagainya itu juga memberikan sumbangsi yang cukup besar ya. Tragedi Kanjuruhan mereka donasi dan nilainya sampai miliar ya. Terus untuk Palestina juga sama ya, donasinya gede banget karena banyak orang kaya ya di fans K-pop ini. Nah jadinya kita bandingkan ya dengan sinetron Indonesia dengan drakor ya. Seperti ini perbandingannya. Jadi awalnya drakor itu kan hanya di kalangan elit. Kalangan elit itu kalangan dulu yang berlangganan internet. Karena dulu sifatnya masih download. Ya, belum kayak sekarang, belum streaming seperti sekarang. Ya. Tapi sekarang siapapun kan ya sudah bisa mengaksesnya. Walaupun sinetron tetap dominan di mass market dan daerah. Benar, kalau saya ke kampung-kampung, ya masih banyak orang yang nonton sinetron. Jadi bukan substitusi, tapi segmentasi aja. Segmentasinya sampai mana? Di
Di sini ada identitas digital dan juga transnasionalisme ya. Ada global, ada regional, ada nasional dan juga etnis ya. Kita bisa baca aja ya. Nah, identitas semua di sini ini bukan hierarki ya, tapi situasional. Beda konteks, beda identitas yang diaktifasi. Jadi kayaknya jarang ya ada terjadi misalkan lagi lebaran terus saat bersalam-salaman sambil nonton drakor gitu kan, momennya kan nggak pasti, bisa malamnya, bisa besoknya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya bukan masalah substitusi tadi ya, bukan menggerus sebenarnya, karena kita pun masih tahu diri ya, kita mengkonsumsi Korea Barat, tapi kita juga kalau misalkan acara-acara tertentu, momen-momen tertentu, kita juga tidak untuk melakukan atau mengaktifasi. Nah, ini yang masalah di kita yang transnasional, bagaimana menaikkan budaya kita keluar. Jadi tidak hanya batik ya, batik sudah terkenal ke mancanegara, tapi kemudian ada dispute dengan Malaysia ya. Kemudian apa lagi? Rendang ya, nasi goreng, Indomie jelas ya, sate ya, sama Jokowi ya. Ya benar. Dimanfaatkan sebagai pembuatan korupsi bukan dunia. Dan misalkan gini, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak berhasil ke luar negeri, padahal luar negeri ke kita itu masuk aja. Contohnya McD itu menu utamanya adalah hamburger. McD di luar itu nggak jual ayam, KFC di luar itu nggak jual burger. Di kita juga ya. Padahal kita nggak makan hamburger, benar? Kita nggak makan. Makanan utama kita bukan roti itu sebagai cemilan kita, benar? Buah, roti sobek kan ya, sari roti biasa kafe berang makan tuh apa tuh kalau berang kan jam 10 nggak selamat tuh karena kita kalau tidak nasi tidak kenyang. Kalau orang Belanda, orang Barat, orang Amerika makan itu ya cukup, udah ada karbonnya, ada gulanya dan sebagainya. Kalau kita enggak, karena saya juga tadi cuma itu apa? Terbatasnya daripada majalah cowok-cowok makan. Oh iya, maybe nggak tahu ya semenjak Islam itu saya tidak pernah lagi mengunjungi McD. Tapi sebelumnya pernah. McD itu ada menunya, menu dagingnya rendang, sarapannya nasi uduk dan sebagainya, ada menu dan mereka menyesuaikan pasar ini ya. KFC juga sama, mereka bisa tuh kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa? Misalkan di luar sana kan banyak ekspatriat kita di luar sana ya. Sedangkan yang jualan, ya jangan jual burger, sok jual burger, tapi daging rendang, gimana misalkan, benar? Itu satu aja Pak. Bisa, mungkin bisa ya, dan mungkin ada yang suka. Gitu. Tapi coba, terus apa lagi? Misalkan jualan ubi Cilembung sampai. Ya nggak masalah, tapi pertanyaannya gimana kalau negerinya? Apa tuh? Pertanyaannya. Terus apa lagi ya? Kayaknya banyak ya, kita mix sebelah aja bisa di mix dengan apa aja. Masa makanan barat nggak bisa di mix dengan kita? Kayaknya bisa-bisa aja. Itu dijual di sana.
kita kan semua ya, kita burger masuk ke semua. Burger dari mana? Burger dari mana? Burger dari mana? Amerika. Burger dari mana? Burger dari mana? Namanya kan hamburger. Dari mana itu? Jerman. Di mana kota yang ada? Jerman. Namanya juga hamburger. Hamburger. Makanannya orang Hamburg. Starbucks. Karena dulu di Starbucks itu dengan gulanya gula aren. Gula aren dari mana? Iya kan? Ini brengsek banget Starbucks itu. Dia perusahaan Amerika bukan penghasil kopi, dan nggak ada penghasil kopi di Amerika. Kopinya dari negara lain, dijual di negara lain, termasuk di negara mereka. Laku. Benar, itu mahalnya. Saya mau ingat Starbucks dengan Indomaret Point. Masih ada Indomaret Point. Makanya jangan mau itu yang kasihan yang Starbucks itu dulu ya. Saya lihat baru buka, sekarang nggak tutup. Salah dia tempat di dekat UIN ya. Pondok Unpar, Maranatha. Ya walaupun udah ada di sana ya. Nah ada dekat UIN. Oh kita mau Islami ya. Soal boykot Barat kita nomor 1 ya. Sholat mah. Ya, kita kalau agama dihina, organisasi dihina, dosen dihina, guru dihina, wah, ketika azan, padahal Allah memanggil. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya close aja dulu ya. 1, 2, 3. Silakan, ada pertanyaan? Kalian semester tinggal semester 7 kan ya? Semester 7 ada berapa mata kuliah? 4, apa aja?